apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli hamidan wa musalliyan wa musalliman ala rasulihil karim, amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam semoga dilimpahkan kepada hamba yang mulia, nurnya menerangi hati manusia dan kedatangannya rahmat ke seluruh alam, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Wa kadzalika yatabika rabbuka yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qabli Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kayfa najadidu imanana? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat jam detik subuh hari ini kita masih disisakan umur kita dan masih diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga kita bisa bersujud untuk sholat subuh, sholat 5 waktu secara menjaga waktu yang tertib waktunya, tertib tempatnya maupun tertib jamaknya apabila kita dalam keadaan longgar di rumah atau bukan seperti sekarang ini. Tapi alhamdulillah ini juga kita syukuri, kita dijadikan banyak keluhan, banyak kelemahan, tapi ini ujian semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diuji iman dan amal. Maka kita ini sedikit bicara iman dan amal. Karena iman ini ibaratnya jalan, amal ibaratnya cahaya. Bagaimanapun kita berjalan, kalau tidak ada cahaya, pasti kita akan tersesat. Tapi kalau ada iman, ada amal, maka kita berjalan, ada juga cahaya. Jadi mau kemanapun kita akan mudah berjalan sehingga mendapat cahaya. Nah inilah maksudnya kita bicara ini, bicara yang betul-betul ada manfaatnya untuk akhirat. Karena di dunia ini tempat kita cocok tanam, di akhirat tempat kita panen. Kalau tanaman bekal untuk akhirat kita tidak diperlihatkan hasilnya di dunia ini, karena kita akan panen nanti di akhirat. Nah maka kita barang siapa, yaitu tanah di surga itu sangat subur, tapi belum ada tanamannya, belum ada pohon-pohon di sana. Maka barang siapa mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tumbuhlah satu pohon di sana yang akan menunggu pembacanya sampai kapan dia akan datang. Maka pohon itu semakin membesar, semakin melebar, naungannya semakin luas,
Sehingga apabila ada seorang penunggang kuda yang kudanya kencang larinya, ada yang mengatakan sampai 40 tahun belum tentu tembus keliling naungannya, saking besarnya. Nah, maka ini apabila kita mengucapkan atau buat amalan untuk akhirat, harus kita betul-betul meyakini perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang setelah mati. Kita yakini bahwa bila kita sudah meninggal dunia, ada namanya siksa kubur, ada namanya nikmat kubur. Nah, maka ini harus kita yakini, sehingga kita betul-betul buat amal itu betul-betul karena Allah. Kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu memperbanyak doa. Karena doa ini doa usilahul mukmin. Doa ini senjatanya orang beriman. Maka kita perbanyak doa. Minimal kita doa hidayah. Doa hidayah ini sangatlah penting. Doa hidayah untuk diri kita pertama, baru doa hidayah untuk kedua orang tua kita, baru untuk nenek moyang kita, baru untuk istri, anak, menantu, cucu, buyut kita, dan bahkan pertama dari keturunan Nabi Adam alaihissalam sampai umat Muhammad ila yaumil akhir kita doakan. Nah, sehingga kita hanya duduk di satu tempat tapi pikir kita seluruh alam. Doa seluruh alam ini sangatlah dipentingkan, dan kita doa hidayah. Hidayah ini kita bisa membaca doa yang dengan bahasa sendiri paling afdal, yang tahu kita maksudnya. Kita habis sholat, nah di situ ada amalan yang singkat tapi padat isinya. Begitu kita salam, di situ ada kalimat kuncinya surga. Itu kalimat la ilaha illallah. Apabila kita keluar dari sholat, salam kiri, maka kita sempatkan diri kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wahidan ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, ini ada berapa kalimat aja, berapa detik aja, kalau kita lihat detik dan jam, sudah dituliskan pahala oleh Allah, dituliskan kebaikan 2 juta sudah. Karena ada dalilnya dari sebuah hadis dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an. Dia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wahidan ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kataballahu lahu alfi hasanatin. Maka ini hadis riwayat ini dari Abdullah bin Abi Aufa, bahwa Rasulullah bersabda bahwa barang siapa membaca kalimat thayyibah ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wahidan ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kataballahu lahu alfi hasanatin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya 2 juta kebaikan, bukan 2 juta uang, 2 juta kebaikan. Masya Allah, subhanallah. Nah, ini baru saja kita belum apa-apa sudah dituliskan 2 juta kebaikan. Nah, setelah itu baru kita
beristighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Subhanallah 33 kali, itu pahalanya seperti gunung Uhud. Alhamdulillah 33 kali, pahalanya seperti itu juga. Allahu Akbar 33 kali, ditambah dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka itu pahalanya seperti itu juga. Baru diakhiri dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah, la ilaha illallah, semampunya. Itu akan memenuhi antara bumi dan langit. Maksudnya memenuhi antara bumi dan langit itu pahalanya. Sehingga masalah. Maka kalau kita sholat, kita betul-betul memanfaatkan waktu yang sebentar itu, paling 10 menit, tapi kita memanfaatkan betul-betul supaya kita dapatkan hasilnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hasil untuk akhirat ini kita tidak akan melihatnya di dunia. Apakah akan dapat pahala? Kita tidak tahu. Apakah dapat laknat? Kita tidak tahu juga. Nah, maka kita hati-hati dan banyak berdoa. Nah, maka setelah kita selesai, maka baru kita ada doa singkat-singkat. Nah, kita berdoa kepada Allah karena Allah yang Maha. Kita meyakini Allah Maha segala-galanya. Allah yang Maha memiliki sifat-sifat ketuhanan. Allah memiliki sifat pemaaf, dan Allah juga suka memberi maaf. Maka kita selalu minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita selalu membaca doa minimal Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, ini kita meyakini bahwa hanya Allah lah yang memiliki sifat maaf, dan Dia sangat suka memberi maaf sama siapa saja. Dia paling suka kalau kita minta maaf kepadanya, maka kita selalu minta maaf. Tapi kalau kita tidak minta maaf, nah, maka kita sangat perlu minta hidayah. Allahumma hdina wahdina. Ya Allah, berilah kami hidayah, wahdinas, dan hidayah bagi manusia, sehingga kita sampai hati kita merenungkan doa kita itu Allahumma hdina wahdinas waj'alna sababan limuhtada. Ya Allah, berilah kami hidayah dan hidayah bagi seluruh manusia, dan jadikanlah aku menjadi asbab hidayah. Allahumma hdina saljinna waj'alna sababan limuhtada. Ya Allah, berilah seluruh manusia, berilah hidayah kepada seluruh manusia dan jin, dan jadikanlah aku menjadi asbab hidayah ya Allah. Nah, maka kita ini kan kita mengerti, kita paham suara kita itu yang mohon kepada Allah. Jadi itulah yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Masya Allah, sehingga kita singkat-singkat aja doanya. Tapi nanti kalau itu istiqomah dengan sendirinya bertambah, karena kita selalu belajar ilmu, maka selalu kita belajar ilmu, kita akan mendapatkan keuntungan ilmu. Kita belajar pertanian, kita akan mendapatkan keuntungan pertanian. Apapun kita pelajarin, kita akan dapatkan. Apakah itu hanya keperluan dunia, tapi kita itu sangat memerlukan, dan sangat kita berusaha membayangkan hasilnya, membayangkan pendapatannya, sehingga kita usahakan korbankan waktu,
korbankan harta, diri, kita korbankan semua sehingga dikabulkan oleh Allah SWT. Karena kita nanam sawit supaya kita bisa membayangkan hasilnya. Kalau sudah sekian tahun sudah terbayang hasilnya. Nanam apapun kalau tidak ada bayangannya, tentunya kita tidak mau kerja. Sehingga mancing pun kalau kita tidak bayangkan, bagaimana kalau dapat ikan besar, bagaimana kalau dapat ikan banyak. Kalau tidak ada bayangan, siapa yang mau mancing? Tapi karena ada bayangan, maka tidak peduli ada nyamuk, ada apa, dapat kehendak, tapi kan bayangannya itu sangat penting. Dan begitu juga bayangan untuk akhirat. Apabila kita bayangkan amalan-amalan kita ini, tentunya kita sangat memperhatikan waktunya, sangat memperhatikan. Maka seperti subuh ini, Rasulullah mengatakan dalam mafhum hadisnya, barang siapa duduk setelah sholat menunggu sholat, setelah sholat menunggu sholat, maksudnya sholat fajar tadi sebelum sholat subuh, dia sholat, setelah dia sholat menunggu lagi sholat, begitu dikumandangkan azan iqamah sholat lagi, habis sholat duduk lagi buat amalan-amalan. Nah, ini di dalam sepertiga malam terakhir, tempatnya ini waktu-waktu yang sangat dikabulkan oleh Allah SWT. Itu yang perlu kita manfaatkan. Sehingga dikatakan barang siapa duduk sebelum sholat menunggu sholat, setelah sholat masih duduk di tempatnya sholat, maka itu seimbang pahalanya seperti pahala orang yang haji dan umrah yang sempurna sampai 2 kali Rasulullah bersabda akan seimbang pahalanya seperti pahala orang yang haji dan umrah yang sempurna. Nah, ini cuman kena kita belum diperlihatkan pahala itu dan belum kita masukkan padilah amal di dalam hati kita, itulah yang menyebabkan kita meremehkan amalan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Maka di sisi Allah, di sana hamba Allah ini masing-masing disiapkan istana di surga. Yang membuat istana di sana malaikat-malaikat. Kita masing-masing ini punya tukang yang akan membuatkan kita istana. Nah, jadi malaikat itu yang membuat istana itu ada yang sibuk terus, sehari-hari sewaktu-waktu sibuk terus, sehingga tahu-tahu sudah berapa tingkat istananya. Ada juga sebagian baru ada pondasinya saja sampai tumbuh rumputan, belum ada lagi kiriman alat benda-bendanya yang dibuat lagi, sehingga ditanya satu persatu tukang malaikat ini siapa punya bangunan, ini siapa punya bangunan. Maka malaikat itu berkata, ya ini bangunan si fulan ini baru ada pondasinya saja, sampai berapa tahun ditunggu tidak ada kiriman, benda-benda tidak ada kiriman sehingga macet. Nah, itu ada yang sudah sampai berapa tinggi sudah tingkat derajatnya atau tingkat bangunannya, sehingga dia mengatakan ya ini selalu dikirim, setiap saat dikirim, belum habis dikirim lagi, datang lagi, sehingga sekian tinggi sudah tingkatan bangunannya. Maka disitulah kalau kita hanya mengirim doa sekali sehari, ya sekali sehari datang bahan sedikit,
Coba kalau sekaligus banyak dan tiap hari, maka bagaimana sibuknya malaikat? Sibuknya malaikat tidak seperti sibuknya manusia. Kalau malaikat sibuk dengan bangunan, semakin senang. Nah itulah, nah di sanalah nanti kita akan melihat. Karena di sana nanti kena banyak hadis yang menjelaskan tentang keuntungan zikir, keutamaan zikir. Zikir ini sangat banyak. Zikir qalbi, zikir dalam hati, zikir tangan, saling membantu untuk kebaikan. Ini bukan hanya mulut saja berzikir. Nah maka ini sangat penting kita pahami. Saling tolong menolong antara ibu bapak, antara ibu sama anak, saudara, semua kita saling berkasih sayang. Nah kasih sayang inilah dasar kita mudah membuat amal kebaikan. Karena sifat kasih sayang ini sifat Allah, sifat mahabbah. Sifat mahabbah ini sifat kasih sayang, saling sayang menyayangi. Sehingga di dalam hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumullah yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka ini sifat-sifat orang yang penyayang. Maka Rasulullah bersabda, irhamu ar-rahimuna, barang siapa yang penyayang, orang-orang yang penyayang, yarhamuhumur rahman, akan disayangi oleh Allah yang bersifat rahman. Irhamu man fil ardi, maka sayangilah makhluk yang di bumi. Yarhamukum man fis sama, sesungguhnya zat yang di langit akan menyayangi kalian. Barang siapa menyayangi makhluk yang ada di bumi kecuali iblis la'natullah alaih yang tidak boleh kita sayangi. Selain itu kita sayangi, sehingga penduduk langit, zat yang ada di langit akan menyayangi manusia yang saling menyayangi di dunia ini. Nah inilah pentingnya kita saling kasih sayang, bukan hanya memberi sesuatu, namanya kasih sayang bukan. Nah tapi itu masing-masing punya pahala, masing-masing mendapat pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah pentingnya kita bermuzakarah. Karena muzakarah ini artinya saling memberi targiban. Targiban artinya memberi semangat. Kalau tidak ada memberi semangat, kita yang lupa menjadi selalu lupa. Tapi kalau ada yang beri targiban, itu memberi semangat, yang lupa menjadi ingat, yang ingat menjadi tambah semangat. Itulah pentingnya yang dikatakan muzakarah. Maka muzakarah yang sangat penting kita, sekalipun 2-3 orang, bahkan sendirian perlu kita muzakarah, sehingga kita mengingatkan diri sendiri supaya kita tidak lupa. Yang penting nanti akan jadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masa ini ajak kita jadi muzakarah kita. Mudah-mudahan kita semua kita punya niat, punya target lebih baik hari ini sama yang kemarin. Nah, supaya bagaimana kita target kembali lebih baik hari esok sama hari ini. Karena kalau kita sudah ada target lebih baik, kita mengatakan lebih baik hari ini sama yang kemarin. Seandainya kita mati hari ini, inilah kematian lebih baik daripada mati kemarin. Terus kita punya target lagi bagaimana agar lebih baik hari esok sama hari ini. Apapun kita lakukan besok,
sholat kah, zikir kah. Seandainya kita mati juga, itulah kematian atau itulah zikir, itulah sholat yang terbaik dari hari ini. Nah, maka itu pentingnya kita buat target masing-masing, sehingga dengan adanya target itu ada kesemangatan kita untuk memperoleh kepentingan akhirat kita maupun dunia kita. Sehingga makanya sangat penting, bukan dunia sangat penting juga, karena di dalam hadis Rasulullah mengatakan, man ta'allama baban minal ilmi yuntafa'u lahu fi akhiratihi wa dunyahu a'tahu Allahu khairan lahu min umurid dunya sab'ata alfi sanatin siyamu nahariha wa qiyamu layaliha makbulan ghairu mardudin. Nah, itu hadis, itu bahasa Rasulullah yang peringatkan kita tentang ilmu. Maka barang siapa mempelajari satu bagian dari ilmu yang akan berguna pada dirinya, berguna pada akhiratnya, berguna pada dunianya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya kebaikan dari orang yang mendiami dunia selama 7.000 tahun. Bila dia puasa siang hari, puasanya diterima. Bila dia bangun malam untuk sholat malam, sholatnya pun akan diterima. Semuanya itu tidak akan ditolak, mardudin, tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Nah, ini maka itu sebenarnya apapun usaha kita nanti, besok kita usaha apa untuk kepentingan dunia kita, misalnya untuk makanan, untuk minuman, tapi niat kita itu untuk keutamaan akhirat dan dunia kita, dan itu semua kita mengharap ridha Allah, sehingga akan diberi kebaikan seperti kebaikan orang yang mendiami dunia selama 7.000 tahun. Puasanya pun siang hari makbulan, akan diterima, akan dikabulkan. Qiyamul layaliha, dan bangunnya pada malam hari, maka itu semua akan dikabulkan, ghairu mardudin, tidak akan ditolak. Nah, inilah akan menjadi semangat bila ada di dalam hati kita hadirkan tentang keuntungan-keuntungan, keutamaan zikir, keutamaan ilmu, keutamaan segala-galanya, sehingga itulah akan menjadi mendorong kita ada kesemangatan untuk mendapatkannya, sekalipun nanti di hari kemudian kita akan dapatkan. Nah, maka inilah kita sedikit untuk buat target masing-masing, mumpung masih ada sisa umur kita. Kita tidak tahu, kena kematian ini tidak ada hubungannya dengan sakit, kematian tidak ada hubungannya dengan sehat. Hubungan kematian ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah saja yang mengetahui rezeki kita sampai kapan, sampai jam berapa, sampai hari mana. Kalau sudah habis, nah ada yang rezekinya tinggal di 1 jarum suntikan, ada yang rezekinya di 1 botol obat, ada macam-macam. Ada juga rezekinya segala macam cara. Itu memang sudah ketentuan Allah SWT. Maka kita ini, syukur kita ini masih disisakan kita kesehatan, kesempatan untuk selalu bertobat kepada Allah SWT, selalu mohon minta ampun kepada Allah SWT. Nah, itulah pentingnya kita sedikit-sedikit tiap hari kita muzakarah, asalkan masih sisa umur kita, sehingga kita selalu buat target lebih baik.
Ini aja mudah-mudahan kita sama-sama niat amal dan sampaikan, dan supaya kita tidak dianggap lalai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sempurnakan majelis kita ini dengan doa kifarah majelis sebagai berikut. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ringkas masih pelajarin mana kira-kira 4.